Banjir bansos setelah pemilu. Ada BLT pelajar, jumlah bantuannya bertambah dari sebelumnya 1 juta rupiah mengalami peningkatan 1,8 juta rupiah dan sedikitnya ada 6 bansos dicairkan setelah pemilihan umum dilaksanakan. Baik bansos yang sudah berjalan pencairannya sebelum pemilu maupun yang dijadwalkan pencairannya setelah pemilu. Bantuan apa sajakah yang mulai dicairkan setelah pemilu? Simak info lengkapnya. Saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap optimis menyambut masa depan yang ceria. Amin ya rabbal alamin. Sudah beberapa hari kita telah melalui pemilu 2024. Sedikitnya 6 bansos sudah disiapkan pencairannya pasca pemilu 2024. Nah, apa sajakah yang dicairkan? Berikut daftarnya. Yang pertama, bantuan PIP Kemendikbud. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik menetapkan batas akhir aktivasi rekening simpel bagi peserta didik penerima program Indonesia Pintar PIP yang semula tanggal 31 Januari 2024 diperpanjang menjadi tanggal 29 Februari 2024. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diharapkan kerjasamanya untuk melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayah masing-masing agar berjalan tertib dan lancar, kata Kepala Puslapdik Abdul Kahar melalui surat edaran yang diterbitkan pada 30 Januari 2024. Dalam surat edaran disebutkan Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan orang tua dapat mengetahui data-data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dengan mengunduh datanya di aplikasi Si Pintar dengan alamat di https://pip.kemdikbud.go.id. Sedangkan aktivasi rekening PIP dapat dilaksanakan di bank penyalur, yakni untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB, dan paket C di Bank Negara Indonesia BNI, dan untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B di Bank Rakyat Indonesia BRI, dan khusus untuk Provinsi Aceh semua jenjang itu di Bank Syariah Indonesia BSI. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menaikkan besaran bantuan program Indonesia Pintar PIP bagi siswa jenjang SMA dan SMK. Dilansir dari laman resmi Kemendikbudristek, penerima PIP siswa SMA dan SMK tahun 2024 akan memperoleh sebesar 1,8 juta rupiah per tahunnya dari sebelumnya 1 juta rupiah per tahun. Peningkatan besaran bantuan PIP siswa SMA dan SMK ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan semangat belajar dan memotivasi agar melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya teman-teman, untuk bansos yang kedua, bantuan BPNT senilai Rp200.000. Pada pencairan BPNT alokasi Januari, PT Pos Indonesia menyalurkan untuk alokasi pencairan 1 bulan lewat kantor pos. Nah, hal ini banyak yang menduga sebelumnya akan cair per 3 bulan, seperti sebelumnya yang dicairkan per 3 bulan. Namun ternyata bantuan BPNT yang cair Rp200.000 saja, sama besaran dan alokasi pencairan BPNT lewat kartu KKS Bank Himbara. Selanjutnya teman-teman, bantuan sosial yang ketiga adalah bantuan program Keluarga Harapan PKH. Pencairan PKH sudah memasuki pencairan termin kedua tahap 1 yang masuk melalui kartu KKS dan juga PT Pos. Nah, teman-teman yang sebelumnya belum menjadi peserta PKH maupun pergantian pengurus PKH, pencairan dilaksanakan di PT Pos. Oleh karena itu, pada hari ini pun PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan PKH kepada KPM PKH non-KKS, di mana bantuan yang cair itu dialokasikan untuk per 3 bulan pencairan melalui PT Pos.
Nah, berbeda dengan pencairan program Keluarga Harapan PKH yang melalui kartu KKS yang hanya dicairkan untuk alokasi per 2 bulan saja. Meskipun ada yang cair per 3 bulan dan ada pula yang cair per 2 bulan, namun jumlah bantuan baik lewat pos maupun yang lewat KKS jumlahnya tetap sama ya teman-teman. Nah, adapun nilai bantuan PKH itu beragam mengikuti nominal bantuan kategori keluarga dan jumlah anggota rumah tangga dalam satu keluarga yang diakomodir hingga 4 kategori. Sehingga penerima manfaat atau KPM bisa mendapatkan bantuan dari yang terkecil pada pencairan tahap 1 lewat pos adalah sebesar Rp225.000 hingga mencapai Rp2,4 juta manakala kategori di dalamnya itu terdapat 4 lansia dalam keluarganya. Nah, sedangkan untuk jumlah bantuan per tahunnya untuk komponen kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahunnya. Untuk klaster pendidikan sebesar Rp900.000 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahunnya untuk anak SMP, Rp2 juta per tahunnya untuk anak SMA. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2.400.000 per tahunnya dengan nilai yang sama untuk penyandang disabilitas sebesar Rp2,4 juta per tahunnya. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang keempat adalah bantuan beras 10 kg. Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola oleh Bulog. Sesuai peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan untuk tahun 2024 ini adalah dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Nah, penyaluran bansos beras setelah resmi dihentikan penyalurannya mulai tanggal 8 hingga 14 Februari 2024, maka akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima yang belum mengambil bantuannya, baik untuk melalui PT Pos maupun melalui penyaluran di balai desa dan kelurahan. Nah, teman-teman, dikutip dari tirto.id memberitakan kabar penyaluran bantuan sosial yang belum tersalurkan pada saat masa tenang dalam rangka pemilu 2024, pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras ke keluarga penerima manfaat KPM setelah sebelumnya itu sempat dihentikan sementara pada masa tenang pemilihan umum atau pemilu, teman-teman. Nah, langkah tersebut sebagai upaya tentunya untuk menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti memantau penyaluran bantuan beras di kantor pos Sukasari, Kota Bogor pada hari Kamis 15 Februari 2024. Selanjutnya teman-teman, bansos yang kelima yang dijanjikan pemerintah cair di bulan Februari adalah bansos tambahan yaitu BLT mitigasi resiko pangan. Nah, sebelumnya melalui Menteri Perekonomian membeberkan bahwa tambahan bansos sebesar Rp600.000 ini rencananya mulai disalurkan pada bulan Februari 2024 ini. Perlu diketahui bahwa bansos BLT mitigasi resiko pangan ini adalah bansos pengganti dari yang sebelumnya bernama bansos BLT El Nino yang sudah disalurkan pada tahun 2023 lalu. Nah, BLT mitigasi resiko pangan ini diberikan kepada KPM sebagai bentuk penanggulangan kekeringan yang sedang melanda di wilayah-wilayah Indonesia yang berakibat pada bahan pokok tentunya. Nah, pemerintah berupaya untuk menanggulangi dampak dari kekeringan yang membuat harga bahan pokok ikut naik ini dengan menggelontorkan anggaran itu sekira 11,25 triliun dalam program BLT mitigasi resiko pangan ini, teman-teman. Direncanakan bahwa program BLT mitigasi resiko pangan ini akan diberikan atau disalurkan kepada sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bansos BLT mitigasi resiko pangan ini akan disalurkan secara bertahap, di mana pemerintah merencanakan penyaluran sekaligus untuk alokasi pencairan Januari hingga Maret. Sehingga nominal yang bakal diterima Rp600.000.
Lanjut teman-teman, bansos yang keenam adalah bantuan ganti rugi petani. Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam, mulai dari 122 juta hingga 200 juta rupiah per kelompok. Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya. Pencairannya itu akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya. Oke teman-teman, demikian yang bisa terpantau pencairan bansos untuk hari ini dan kabar pencairan BLT mitigasi pangan. Harap KPM tetap mengikuti perkembangan pencairan di daerah masing-masing. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.